Perkenalkan, nama saya Alessandro Ginola Wilam Kore, NIM 19101386. Perkenalkan, nama saya Farizal Putra Perdana, NIM 19101387. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Palguna, NIM 19101415. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ramadipayana, NIM 19101388. Perkenalkan, nama saya Erwin Tirta Anggara, NIM 19101448. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aitira Putri, NIM 19101451. Demo dari aplikasi kami. Pada pertama ini adalah layar ketika pertama kali aplikasi dibukakan. Di sini ada tombol start yang ketika ditekan berpindah ke halaman di mana terdapat berbagai merek motor. Nah, di sini kami baru menggunakan merek motor yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki. Nah, contohnya saya akan menunjukkan menggunakan Yamaha. Kalau kita menekan merek motor apa yang kita inginkan, maka di sini ada beberapa tampilan motor yang sudah disiapkan spesifikasinya. Lalu di sini ada tombol kembali dan ada tombol play di mana akan memutar slogan dari merek motor tersebut. Contohnya Yamaha, ketika ditekan maka akan memutar slogan Yamaha. Yamaha, semakin di depan, full gaspol. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat spesifikasi dari motor-motor tersebut, kita hanya cukup menekan namanya atau menekan gambar motor. Maka di sini akan berpindah di halaman yang menunjukkan spesifikasi dari motor tersebut. Lalu di sini ada tombol kembali untuk kembali ke halaman. Oke, di sini saya akan menjelaskan import apa saja yang kami gunakan dalam membuat aplikasi ini. Di sini terdapat 5 import. Itu ada import Android view.view di mana berfungsi untuk menghubungkan dengan view yang berada pada XML. Lalu ada widget button yang berfungsi untuk menghubungkan dengan button yang berada pada XML. Lalu di sini ada widget toast di mana memiliki fungsi untuk memunculkan suatu teks ketika suatu tindakan dilakukan. Lalu di sini ada content intent yang berfungsi untuk berpindah dari suatu activity pada ke activity lainnya. Lalu di sini ada media player yang berfungsi untuk menyimpan atau memutar suara atau musik. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa variabel yang terdapat pada project OS kami. Yang pertama, pada main activity 2 atau halaman kedua setelah menekan tombol start, terdapat button lanjut dan button kembali yang fungsinya untuk masuk ke salah satu merek sepeda motor dan untuk kembali ke halaman berikut sebelumnya. Kemudian, setelah memasuki salah satu merek sepeda motor, di sana terdapat media player, button, dan bolehan. Media player ini kami beri nama MP yang berfungsi untuk menampung suara yang akan diputar. Kemudian bolehan yang kami beri nama button play berfungsi untuk sebagai pemulai suara yang akan dimulai. Kemudian setelah memilih salah satu sepeda motor, terdapat dua variabel yaitu text view dan button yang kami beri nama button kembali dan spesifikasi. Button kembali sama seperti sebelumnya untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan untuk text view-nya berisikan spesifikasi sepeda motor. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat button bekerja dengan baik. Pertama, kita panggil variabel dengan nama btn lanjut. Setelah itu kita buat find view by ID, di mana find view by ID ini berarti dia akan mencari sesuai dengan ID. ID-nya adalah button 1. Bisa kita lihat pada XML. Saat kita mengklik button 1, maka yang diklik adalah Yamaha. Jika kita klik button 2, maka yang diklik adalah Honda dan seterusnya. Setelah itu, set on click listener. Set on click listener ini adalah merupakan mengeset button tersebut jika dia akan diklik. Setelah itu, saat dia diklik, kita beri perintah public void on click dan dia akan menghasilkan view baru dengan nama v. Kita umpamakan dengan intent dengan nama i. Setelah itu get application contact Yamaha activity. Di sini dia akan beri perintah, dia akan pindah ke Yamaha activity. Mengapa Yamaha activity? Karena kita menggunakan button 1. Jika kita menggunakan button 2, akan menjadi Honda activity dan seterusnya. Start activity, dia akan memulai activity-nya, dan finish. Hal ini akan menyelesaikan layout tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang text view pada nmax activity, di mana terdapat variabel spesifikasi text view find view by ID. RID text view 2 ini bertujuan untuk menghubungkan variabel spesifikasi dengan text view
2 pada activity Nmax XML. Dan spesifikasi set tag ini, di sini kita menambahkan teks atau kata-kata yang dimana ini akan tampil pada TextView 2 ketika aplikasi dijalankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan setup JSON. Karena di sini menggunakan if else, maka apabila button fly-nya bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah r.route.yamaha yang terdapat pada folder res, kemudian route, dan selanjutnya adalah mp set looping false yang berfungsi agar suaranya tidak looping atau berulang-ulang. Apabila di sini nilainya true, maka suaranya akan berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah mp start yang berfungsi untuk menjalankan suaranya apabila buttonnya ditekan. Untuk mengetahui nilai button true atau false, kita bisa melihatnya di sini. Oke, saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya tandai sekarang, yaitu mengenai menu inflator pada file main activity Java. Di mana di codingan yang saya tandai sekarang ini ada public boolean, di mana public memberikan akses public pada kelas dari program. Kemudian ada on create option menu, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan option menu pada activity. Kemudian metode ini akan dipanggil ketika tombol menu atau button ditekan. Selanjutnya ada get menu inflator, di mana get menu inflator ini berfungsi untuk mendapatkan ID dari item yang dibuat pada file menu main XML yang ketika diklik akan menampilkan layout activity yang dituju. Kemudian sekarang saya menandai inflate, di mana inflate digunakan untuk mengambil ID file menu dari main XML. Jadi dapat disimpulkan bahwa menu inflator ini berfungsi untuk menampilkan ID atau item yang sudah dibuat pada menu main XML agar dapat ditampilkan dalam layout activity main XML.